101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart Listener, besok udah tahun baruan lagi nih ya, nggak kerasa. Kayaknya baru kemarin deh kita tahun baruan menyambut tahun 2021. Ternyata besok kita udah harus menyambut tahun yang baru lagi 2022 gitu ya. Di jalanan banyak nih udah ramai, saya pun melihat gitu ya, para pedagang-pedagang petasan, kembang api gitu ya, yang memang biasa dijajakan di akhir tahun untuk menyambut malam tahun baru. Tapi sayangnya ya, memang karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi pemerintah Pemprov Sulsel sendiri sudah melakukan atau menyampaikan imbauannya kepada seluruh masyarakat, beberapa peraturan-peraturan yang memang terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Salah satunya dilarangnya agenda ataupun perayaan besar-besaran di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata seperti hotel, pusat perbelanjaan, dan juga tempat-tempat keramaian lainnya. Nah, kemudian selain itu juga tentunya setiap tahun yang selalu menjadi perhatian bersama, gimana nih keamanan selama pelaksanaan Natal dan juga Tahun Baru gitu ya. Nah, pada siang hari ini di Makassar Insight bersama Rifa Majid kita akan membahas tentang upaya bagaimana pengamanan jelang pergantian tahun besok. Sudah hadir di studio Smart FM Makassar PLT Kabid Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Makassar, ada Ibu Ana Dwi Agustin. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak. Sehat, alhamdulillah. Nah, kemudian yang juga sudah terhubung bersama kita nih, yang akan mengamankan gitu ya pergantian tahun besok gitu ya, adalah Kasih Humas Polres Tabes Makassar, ada AKP Lando KS. Selamat siang Pak Lando. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Lando, posisi lagi di mana Ya. Pak Lando? Kebetulan di Lego-Lego ini ada vaksinasi massal. Oh, oke, masih berlangsung ya vaksinasi massalnya ya? Iya, memang di target 31 Desember dari pemerintah kan 70% untuk seluruh wilayah Indonesia. Oh, Jadi oke. kita mengebut untuk 70%. Walaupun Nah. Kota Makassar sudah di atas 80%. Iya, harapannya sih kita bisa sampai 90% sampai besok gitu ya, di hari-hari terakhir 2021 ya. Iya, Pak memang Lando target ya. seluruh provinsi 70%. Oke. Tapi provinsi, jadi kita menutupi kalau misalnya ada daerah lain yang kurang dari 70 ya, Kota Makassar targetnya kan di atas 80%, sekarang Iya, 80% lebih kan. Oke, baik. Nah, kebetulan Pak Lando lagi di lokasi nih vaksinasi massal. Saya penasaran gimana antusiasme masyarakat sekarang yang ada di lokasi untuk ikut vaksinasi. Oh, ini saya lihat luar biasa antusias masyarakat, termasuk yang kemarin yang di Forkopimda Kota Makassar, Iya. di Pantai Losari, luar biasa. Hari ini luar biasa banyak masyarakat antusiasme, masyarakat mendukung kebijakan pemerintah Nah, dan semoga kesehatan kita semua. Amin, amin. Nah, semoga juga antusiasme masyarakat untuk menghadapi pergantian tahun besok dalam ketertiban yang sesuai dengan peraturan yang udah diatur gitu ya, juga tetap antusias. Nah, siang hari ini kita kan ngebahas tentang gimana upaya pengamanan jelang pergantian tahun nih dari Polres Tabes Makassar sendiri. Pak Lando, seperti apa persiapannya? Ya, benar. Ini jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia kan sudah punya kalender Kaptimas tiap tahun. Ya. Di akhir tahun itu ada istilahnya operasi lilin. Kalau di Idul Fitri kan ada namanya operasi ketupat. Nah, ini Kota Makassar, ini skop Kota Makassar ya. Kita Kota Makassar ini sejak operasi lilin yang berlaku mulai tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari nanti 2022, personil kepolisian resor Kota Makassar dibantu dengan TNI dan pemerintah Kota Makassar itu menyiagakan personil sekitar 2.000 orang yang kita mulai dari pengamanan rumah ibadah dan pos pengamanan itu, Bu. Oke. Ada berapa total pos pengamanan dan titik-titik pengamanan yang diamankan oleh 2.000 lebih personil ini, Pak Lando? Ya, itu pos pengamanan ada 13 di wilayah Kota Makassar. Ada 10 pos pengamanan, ada namanya 2 pos pelayanan, yaitu di Mall Trans Studio Mall dan Mall Panakukang, dan 1 pos terpadu yaitu di Perlimbangan Bandara.
Oke. Untuk itu yang statis ya Bu ya, maksudnya tuh 24 jam sejak tanggal 24 Desember. Untuk di simpul-simpul atau titik-titik jalan yang kita perkirakan akan terjadi pengumpulan massa, kemacetan lalu lintas atau timbulnya gangguan kamtipmas lainnya, termasuk di wilayah pariwisata, sektor tempat-tempat wisata, kita sudah setting personil untuk bertugas bekerja sama dengan instansi terkait. Oke, baik. Nah, Pak Lando, ini kan memang sudah disiagakan 2.000 lebih personil gitu ya, dengan 13 posko yang memang sudah disiagakan dalam operasi lilin ini gitu. Nah, boleh kita lihat dari pelaksanaan Natal kemarin gitu ya, di tanggal 25 Desember gitu. Bisa dikatakan kondisi di Makassar pelaksanaan Natalnya juga cukup kondusif begitu Pak ya? Iya, benar-benar. Mudah-mudahan sampai berlanjut sampai dengan pergantian malam tahun baru nantinya. Oke, baik. Nah, ini kan memang dari pemerintah Kota Makassar, baik juga dari pemerintah pusat sendiri juga menyampaikan bahwa kita dilarang nih, masyarakat dilarang untuk merayakan tahun baru, mengadakan agenda-agenda besar yang ujung-ujungnya ada kerumunan karena mencegah pandemi COVID-19 itu, apalagi varian baru kemudian tersebar. Tapi dengan tidak adanya perayaan-perayaan besar atau di tempat-tempat wisata, apakah juga seperti tahun-tahun sebelumnya nih Pak Lando, di beberapa titik di Kota Makassar akan ada arus lalu lintas, akan ada rekayasa lalu lintas atau seperti apa? Oh iya, untuk perayaan tahun baru tahun ini bukan berarti tidak ada ya, seperti Mbak sampaikan tadi bahwa bukan perayaan tahun baru, bukan tidak ada, tapi sebaiknya dirayakan bersama keluarga di rumah, bukan di tempat-tempat terbuka atau tertutup yang menimbulkan kerumunan. Ya itu misalnya yang untuk sampaikan tadi bahwa yang selama ini kan tempat yang paling diminati atau jadi pusat-pusat perayaan tahun baru itu kan di Pantai Losari. Benar. Untuk tahun ini, 2 tahun termasuk tahun yang lalu, di Pantai Losari itu ditutup untuk umum, untuk masyarakat, tidak ada akses masuk untuk merayakan tahun baru, termasuk di CPI atau di Lego-Lego, dan termasuk tempat terbuka lainnya. Bukan jangan sampai orang menghindar dari Pantai Losari pergi ke Karebosi atau lapangan terbuka lainnya. Ya, jangan sampai disalahartikan. Wah, karena tidak ada Losari, pada dasarnya tidak ada perayaan menyambut tahun baru dalam bentuk kerumunan, baik di tempat terbuka maupun tertutup. Nah, karena memang kan ditiadakan begitu ya, kita tetap merayakan, kita tetap menyambut tahun baru, tapi dengan keluarga di rumah masing-masing. Akankah juga tetap ada rekayasa lalu lintas gitu? Itu tadi, untuk sampai saat ini belum kita lakukan rekayasa lalu lintas dan masuk di Pantai Losari karena kan tidak ada penumpukan massa di Pantai Losari. Jadi untuk apa ditutup? Tetap arus lalu lintas seperti ini sampai sekarang ya Mbak ya. Untuk sampai sekarang. Di jalan tidak ada yang kita tutup karena bisa malah menimbulkan kemacetan. Iya, benar. Tapi personil polisi yang sudah ditugaskan, sudah di-plotting di surat perintahkan, itu sudah jam 17 besok sudah menempati posnya masing-masing. Termasuk Pantai Losari itu sudah mungkin ditutup mulai sejak siang besok. Ada lagi. Jadi tidak ada lagi orang yang alasan untuk parkir kendaraan untuk bagaimana lah mau masuk Pantai Losari untuk merayakan tahun baru. Tidak ada. Baik, nah Pak Lando, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di Makassar Insight siang hari ini. Nanti juga kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Ana dari Dinas Pariwisata Kota Makassar. Tapi kita akan jeda dulu sesaat Pak ya, sambil Bapak boleh melanjutkan vaksinasinya di lokasi gitu ya bersama dengan masyarakat. Kita akan break dulu sejenak ya Pak ya. Oke. Kami akan kembali usai jeda berikut. Smart Listener jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Makassar Insight.